Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Muhammad Jundi Rohbani, mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo, pemirsa podcast yang ada di rumah, selamat datang di podcast Hari Anak Nasional. Pada hari ini, tanggal 23 Juli tahun 2025, kita memperingati Hari Anak Nasional. Sebuah momentum yang sangat penting, bukan hanya sekedar selebrasi, tapi juga pengingat untuk kita semua bahwa anak di Indonesia itu berhak untuk tumbuh, berhak untuk berkembang, berhak untuk dilindungi, dan didengar tanpa terkecuali. Pada episode spesial ini, bahasan kita bertemakan Anak Terlindungi, Indonesia Maju, Stop Bullying. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Mau tahu siapa narasumbernya? Tunggu setelah berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa podcast pada kali ini. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Jundi Rohbani. Pada segmen pertama kali ini, saya akan ditemani dengan Ibu Dr. Triana Jiginingsih, SH MPD. Beliau ini merupakan Ketua Program Studi sekaligus Ketua Penelitian Tim Fundamental Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memiliki fokus penelitian mengenai anti-bullying. Halo, selamat pagi Ibu Triana. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Semangat selalu. Alhamdulillah. Baik Ibu Triana. Ibu Triana ini kan sebagai Ketua Tim Penelitian. Bisa diceritakan Ibu secara singkat tentang penelitian Ibu atau latar belakang terkait perlindungan anak atau fenomena bullying di lingkungan pendidikan. Ya, baik. Terima kasih Mas Jundi yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian ya. Jadi Mas Jundi dan semua pemirsa podcast, penelitian saya berjudul Perwujudan Pendidikan Berkualitas untuk mendukung lingkungan belajar yang aman, anti perundungan atau bullying. Nah, dalam penelitian ini juga berupaya untuk mengembangkan media digital, upaya sebagai implementasi dari atau dalam rangka untuk mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs di Kota Surakarta. Kebetulan kami ini tim peneliti, ketuanya saya sendiri, kemudian anggota kami ada Ibu Dr. Sri Sumaryati, SPD, MPD, juga Ibu Yudi Ariana, SHMH, dan Ibu Dewi Ikasari, SPD, MPD. Mas Jundi, jadi kalau saya ingin menguatkan ya, bahwa bangsa Indonesia itu merupakan negara yang berkomitmen ya untuk bisa mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang salah satu pilarnya dalam SDGs adalah bagaimana bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas. Nah, pendidikan itu merupakan sarana untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan tentunya juga kesadaran masyarakat terhadap berbagai masalah-masalah masyarakat yang berkelanjutan ya, dan berbagai isu-isu global. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan itu memiliki peran penting, Mas Jundi, ya untuk bisa menunjang kegiatan belajar mengajar yang tentunya bisa kondusif, tentunya juga disediakan berbagai lingkungan belajar sehingga membuat peserta didik ya atau siswa ya kalau istilah sekarang ya itu merasa aman gitu ya. Namun gini Mas Jundi ya, saat ini kita menghadapi berbagai fenomena, salah satunya adanya tantangan ya meningkatnya kasus-kasus perundungan atau bullying yang terjadi di sekolah. Perundungan atau bullying itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk ya. Salah satunya ada kekerasan secara verbal, kekerasan fisik, juga terjadi juga dengan istilah cyberbullying, Mas Jundi ya. Nah, ini sekarang malah terjadi ya. Dari waktu ke waktu semakin meningkat ini ya jumlah bullying ini. Nah, kasus-kasus kekerasan yang terjadi ya khususnya dalam bidang bullying ya, ini terjadi di sekolah, ini marak sekali dan membahayakan perkembangan anak. Karena bisa menimbulkan berbagai tekanan sosial, emosional pada peserta didik sehingga akan menghambat proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Sebenarnya kalau kita tahu negara kita, pemerintah itu sudah berkomitmen ya
untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah ya. Terbukti adanya peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Di sana di pasal 6 Mas Jundi ya, ini menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan ya itu bisa dalam bentuk tadi fisik ya, bisa kekerasan psikis, perundungan ini salah satunya juga kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan ya. Juga ada kekerasan seksual dan juga terjadi diskriminasi dan intoleransi. Nah, khususnya tentang perundungan ini ya, ini kalau kita kaji, sebenarnya perundungan itu tidak hanya masalah sosial dan psikologis saja, tetapi juga merupakan masalah kewarganegaraan atau civic issue ya. Nah, bullying atau perundungan itu merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar kewarganegaraan. Karena harapannya kan sebenarnya sebagai warga negara itu kita bisa terus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persamaan hak, tanggung jawab sosial ya. Namun perilaku bullying ini yang terjadi menunjukkan perilaku-perilaku yang tadi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan khususnya ya. Juga persamaan hak. Bagaimana kita bisa memperlakukan warga negara ya sama-sama ya. Walaupun dalam lingkup pendidikan, siswa ini kan juga warga negara ya. Ini kalau terjadi perilaku bullying, bisa dikatakan perilaku-perilaku yang menunjukkan ya pertentangan dengan nilai-nilai tadi kemanusiaan, bagaimana kita menghargai hak sesama manusia ya. Nah itu yang menjadi titik kritis ya yang terjadi gitu ya. Dan bisa dikategorikan bullying itu juga perilaku yang melanggar hak asasi manusia ya. Karena pelaku bullying ini itu melanggar hak seseorang untuk hidup aman, nyaman, diskriminatif ya, juga tidak adil ya ini terhadap warga negara yang lain atau teman ya kalau perilaku ini terjadi di dunia pendidikan ya, di lingkup pendidikan. Maka ini menjadi hal yang perlu kita kritisi bersama. Ya, karena bullying ini di samping perilaku tadi secara sosial, psikologi juga ternyata perilaku yang melanggar nilai-nilai kewarganegaraan ini Mas Jundi ya. Nah, kalau kita telisik lebih lanjut ya berdasarkan Konvensi Hak Anak, ternyata perilaku bullying ini juga melanggar hak anak ini ya. Indonesia sendiri kan sudah meratifikasi ya Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 ditegaskan bahwa setiap anak itu berhak untuk hidup, ya tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi serta perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, ini sesuai sekali juga dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Mas Jundi ya. Nah, itu tentang perlindungan anak ya. Yang memang harapannya ini diatur oleh negara ini yang menjadi kewajiban negara untuk melindungi anak ya. Di sini keluarga, masyarakat ini bertanggung jawab penuh ya atas perlindungan anak ya terhadap berbagai kekerasan baik fisik maupun psikis. Nah itu Mas Jundi yang menjadi latar belakang. Termasuk ini Mas Jundi berdasarkan hasil penelitian ya terutama dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ya menyatakan bahwa perilaku kekerasan dalam bentuk bullying itu ternyata terjadi hampir separuh di lembaga-lembaga pendidikan, gitu ya. Bullying atau perundungan ini menjadi fenomena yang terjadi di sekolah-sekolah secara terus-menerus ini ya. Dan trennya ini meningkat, Mas Jundi ya. Bisa dikatakan ini menjadi satu fenomena gunung es. Bullying atau perundungan bisa dikatakan menjadi teror nih ya, bagi anak-anak kita ya, anak-anak di lingkup persekolahan. Nah, catatan dari Komisi Perlindungan Anak atau KPAI dari tahun 2023 sampai 2025 saat ini itu kasusnya meningkat. Kalau kasus pelanggaran perlindungan anak itu ada sekitar 2.355, cukup tinggi ya, cukup tinggi sekali. Namun yang mengkhawatirkan nih Mas Jundi, tahun 2023 itu sebanyak 837 kasus itu terjadi pada lingkup satuan pendidikan. Nah, data bullying sendiri ini ya, ini rinciannya 55% merupakan
bullying yang dalam kategori fisik. Fisik. Ya. Kemudian 29,3% dalam kategori verbal. Sedangkan kategori bullying psikologi itu ada sekitar 15,2%. Nah, ini catatan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak ya, cukup mengkhawatirkan juga ya, karena sangat tinggi juga ini kasus ini. Kemudian juga data yang dilakukan oleh BPS ya, terkait dengan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2023, ini menyatakan adanya peningkatan proporsi siswa yang mengalami perundungan, baik siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA. Namun titik tekan ini Mas Jundi dan pemirsa ya, podcast, proporsi paling besar itu terjadi di kalangan SMP ya, terutama di kalangan kelas 8. Ya. Jadi dalam penelitian BPS menyatakan angka untuk bullying itu mencapai 41,34%, ya. Itu cukup tinggi di kelas 8 SMP. Jenjang 8 SMP ini cukup kritis ya. Karena proporsi ini mengalami perundungannya meningkat ini ya, termasuk meningkat. Karena sebelumnya itu perundungan itu sekitar 15,2% ya, poin ya, di tahun 2022 cukup signifikan naiknya ya, dan tahun 2021 itu ya sekitar 26,32%. Jadi tahun 2023 itu cukup tinggi sekali ya, 41,34%. Nah, kondisi ini cukup memprihatinkan, sehingga kita sebagai ya di dunia pendidikan ya perlu menyatakan bahwa perilaku perundungan ini bisa jadi menjadi satu perilaku yang terjadi berulang-ulang ini ya, dan meningkat gitu ya. Kemudian kalau kita lakukan penelitian ya bersama ini ya tahun 2024 ini ya. Ini kebetulan sebelumnya kan di Kota Solo sendiri Mas Jundi ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian ini kita sudah melakukan observasi di Kota Solo ya. Jadi juga sama, di Kota Solo itu mengalami fenomen bullying yang juga meningkat dan menjadi catatan kritis ya. Di tengah upaya Kota Solo ini sebagai kota ramah anak ya, dan juga mewujudkan SDGs tadi. Tetapi hasil penelitian Yayasan Kakak nih ya, Yayasan Kakak ini yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, tahun 2023 itu ya, mengidentifikasi ada kasus perundungan, baik itu perundungan verbal, fisik, dan cyberbullying ya. Khususnya untuk penelitian ini dilakukan di tingkat SMP ya, karena berdasarkan data yang sebelumnya yang tadi sudah saya sampaikan, itu catatan kritisnya ada di tingkat level SMP ya. Walaupun di SD, SMA juga terjadi ya. Itu diperoleh 39% ya, perilaku bullying di tingkat SMP ya, itu dilakukan untuk anak-anak peserta didik ya. Ternyata sebesar 65% itu dilakukan secara verbal. Nah, tinggi ini ya, ya secara verbal ya, terjadi di sekolah. Kemudian 22% di lingkungan bermain dan 13% di rumah. Jadi perilaku perundungan di sekolah itu tinggi sekali, adalah 65%. Nah, untuk itu kita berusaha untuk meneliti lebih lanjut ini. Sebenarnya bentuk-bentuk perilaku bullying ini apakah memang dilakukan terus-menerus di persekolahan dan penyebabnya apa? Ya, tindakan-tindakan perundungan atau bullying di institusi pendidikan dapat menjadi katalis ya, terjadinya tindakan-tindakan membahayakan ini yang menjadi titik kritis ya. Semua lembaga pendidikan tentunya menyadari ini ya sebagai upaya bersama bagaimana kita bisa mencegah ya kasus-kasus perundungan ini sehingga tidak menjadi perilaku yang terus-menerus dan berulang ya, dan meningkat ya, karena fenomena ini terjadi di semua jenjang pendidikan. Nah, untuk itu maka penelitian ini kita lakukan Mas Jundi dan pemirsa, bahwa tindakan perundungan, bullying ini menuntut kepekaan kita bersama ya, kesadaran kita bersama untuk bisa melakukan pencegahannya. Maka salah satu upaya kita adalah bagaimana tindakan-tindakan bullying ini bisa dicegah sejak dini ya, dengan melakukan berbagai upaya ya. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat suatu sarana yang mudah
dan bisa dipahami terkait dengan pembentukan pengetahuan tentang kesadaran bullying ini di kalangan peserta didik kita, ya, siswa-siswa di sekolah, untuk bisa menghindari perilaku-perilaku bullying. Nah, di penelitian ini, setelah kita melihat observasi yang dilakukan ya selama ini, data-data yang kita peroleh bahwa perlu adanya media, sarana yang bisa membentuk kesadaran itu dengan mudah, gitu ya. Maka diperlukan media-media yang bisa membentuk sarana-sarana edukasi, ya, secara terintegrasi, baik itu melalui media-media digital yang nantinya bisa mengintegrasikan pengetahuan, juga sekaligus nanti membentuk kesadaran mereka apabila terjadi perilaku-perilaku bullying, bisa menyampaikan atau melaporkan ini ya, perilaku bullying ini, sehingga bisa segera ada tindakan ya dari pihak-pihak sekolah maupun lembaga-lembaga yang terkait ini ya, dinas pendidikan, bahkan sekarang sudah ada tim pencegahan perilaku kekerasan di sekolah. Itu yang mendasari penelitian kita, Mas Jundi ya. Oh, baik teman-teman. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan tadi, pembulian di Kota Surakarta itu masih tergolong tinggi ya Bu ya, baik itu secara verbal, non-verbal ataupun dari cyberbullying. Baik Ibu, dari temuan yang paling dari penelitian tadi, apa temuan yang paling mengejutkan atau penting dari penelitian yang seharusnya itu diketahui oleh orang tua ataupun oleh pendidik itu sendiri, Ibu? Ya, baik. Ini yang penting ya dari penelitian kita ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan tentang latar belakang ya. Nah, tadi latar belakang tadi membutuhkan suatu upaya mengembangkan alat-alat media-media sarana yang dibutuhkan untuk mencegah perilaku bullying. Namun sebelum kami mengembangkan, kami juga melakukan upaya analisis kebutuhan, Mas Jundi dan pemirsa. Nah, hasil analisis kebutuhan kita ini ingin membuktikan apakah benar perilaku bullying itu marak terjadi ya di anak-anak kita ya di sekolah ya, sehingga memang dibutuhkan sekali media ini. Nah, hasil penelitian kita, temuan kita nih Mas Jundi ya, di tahun 2024 ya, ternyata memang perilaku bullying ini terjadi marak sekali di siswa-siswa di tingkat SMP. Bahkan hasil penelitian kami, perilaku bullying dari bentuk verbal itu 90,99% siswa-siswa kita itu mengalami perilaku bullying secara verbal. Ya, cukup kritis sekali, tinggi sekali ya. Bahkan nih Mas Jundi dan pemirsa, perilaku bullying yang marak terjadi itu banyak dilakukan bentuk-bentuknya ya dengan candaan. Nah, ini ya kadang siswa itu nggak sadar bahwa itu merupakan perilaku bullying, gitu ya. Menggoda teman dengan melakukan dengan cara candaan itu ya. Ada sekitar 44,71% ini, cukup tinggi ya. Jadi pernah melakukan perundungan anti-bullying atau bukan anti-bullying, perundungan atau bullying dengan candaan tadi ya. Dan dia sadar bahwa itu sebenarnya perilaku bullying ya. Kemudian cukup tinggi juga perundungannya dengan cara mencari kekurangan temannya. Nah, ini diskriminatif ya. Itu ada sekitar 53,35%. Gitu ya. Dan cyberbullying itu cukup tinggi juga, dilakukan dengan menggunakan media sosial ya. Itu sekitar 81,89%. Pernah mengalami atau mereka ini korban ya, bullying dilakukan secara atau diserahkan dengan cyberbullying. Nah, ini cukup besar ya, temuan kita cukup tinggi ya, data penelitian ini menunjukkan ya kasus bullying ini terjadi cukup tinggi di Kota Solo dan menjadi catatan kritis ya. Kecenderungan bullying ini yang terjadi bahkan bisa jadi menjadi satu perilaku yang tidak disadari oleh peserta didik kita. Nah, gini Mas Jundi, setelah kita menganalisis, maka pencegahan bullying itu diperlukan upaya secara kolektif. Ya, tidak hanya sekolah saja, tetapi harus dilakukan secara bersama, melibatkan semua elemen ya pendidikan, baik itu guru, orang tua, ya lembaga-lembaga terkait, terutama dinas pendidikan ya. Kita ini di lembaga pendidikan tinggi ya, ikut juga berupaya untuk mencegah itu. Dalam hal ini terdapat beberapa elemen kesadaran yang menjadi landasan penting mengapa perlu urgenitas ya
adanya sarana atau media untuk pencegahan bullying itu, gitu ya. Jadi dikembangkan sarana-sarana media, terutama media digital, karena era sekarang ini kan kita sudah terbiasa ya dengan menggunakan teknologi digital ya. Bahkan anak-anak muda, siswa-siswa kita sudah terbiasa dengan menggunakan alat-alat digital gitu ya. Maka pengembangan dilakukan oleh tim penelitian adalah membuat media digital yang nantinya bisa menjadikan sarana efektif untuk mencegah bullying dan juga melaporkan tindakan bullying secara terintegrasi. Nah, kesadaran yang pertama adalah kesadaran identifikasi dini, ya. Jadi banyak kasus bullying yang tidak terdeteksi karena pelaku maupun korban tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan bullying gitu ya. Maka diperlukan media edukatif yang bisa berperan ya untuk bisa membantu membentuk kesadaran dan pengetahuan peserta kita. Sehingga mereka akan tahu bahwa perilaku seperti ini itu merupakan perilaku bullying, bahkan sejak dini. Nanti aplikasi ini harapannya bisa digunakan juga di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi nanti bisa dikembangkan ke sana, ya. Nah, sehingga nanti harapannya siswa-siswa kita semuanya ya bisa mengenal bahwa perilaku yang dilakukan mungkin ya yang terjadi ya itu merupakan perilaku bullying verbal ataupun masalah sosial maupun psikologi gitu ya. Di samping secara fisik juga bisa kelihatan ya kalau perilaku kekerasan secara fisik ya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran perlindungan dan keamanan. Jadi seringkali korban itu enggan untuk melaporkan, takut, malu gitu ya. Khawatirnya apa? Akan dibalas. Bahkan bisa jadi tidak percaya bahwa apa yang disampaikan itu akan benar-benar ditindaklanjuti gitu Mas Jundi dan pemirsa ya. Nah, harapannya dengan media digital yang kita kembangkan itu merupakan sistem ya, nanti yang bisa membantu selain membentuk pengetahuan juga smart reporting atau pelaporan yang cerdas ya. Pelaporan dapat dilakukan secara mudah, melindungi korban, cepat ya, sehingga membangun kesadaran bahwa ada sistem yang aman dan melindungi korban. Yang ketiga nih Mas Jundi dan pemirsa adalah membentuk kesadaran akses informasi dan literasi digital. Generasi muda saat ini memang sangat dekat ya dengan teknologi, menggunakan media digital sebagai sarana edukatif ya, membentuk pencegahan bullying. Ini memungkinkan informasi bisa disampaikan secara cepat, menarik juga mudah diakses. Jadi tidak hanya materi saja, tapi ada media yang ini ya, apa namanya, audiovisual. Ada video yang lebih memudahkan mereka memahami tentang perilaku bullying dan pencegahannya. Ini membangun literasi digital yang berorientasi pada nilai-nilai anti kekerasan, nilai-nilai anti kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kewarganegaraan tadi ya, nilai-nilai anti empati bisa jadi. Kemudian akses juga kesadaran pencegahan berbasis data ya. Jadi media digital ini memungkinkan sekolah dan tentunya pembuat kebijakan ya, dalam ini Dinas Pendidikan, mungkin juga Dewan Pendidikan di Kota Surakarta ya, bisa memantau tren bullying ya melalui data pelaporan yang tersimpan secara terdokumentasi dengan baik ya, secara mudah, sistematis ini ya. Ini penting dalam pengambilan keputusan yang tentunya nantinya harapannya bisa tepat ya, responsif. Nah, kesadaran ini akan menjadi hal yang penting ketika nantinya kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan secara simultan dan terintegrasi. Begitu Mas Jundi ya. Maka temuan kita tadi di samping kita benar-benar melihat urgenitas ya terjadinya bullying di Kota Solo, khususnya di tingkat siswa SMP ya, cukup tinggi tadi ya. Maka temuan kita juga dibutuhkan media digital yang bisa terintegrasi tadi, baik itu untuk pencegahan maupun pelaporan. Karena juga kita data yang kita peroleh ya dari Dinas Pendidikan sebenarnya di sekolah-sekolah itu sudah melakukan upaya-upaya untuk membuat sarana pencegahan. Namun sifatnya masih parsial Mas Jundi ya. Jadi hanya laporan-laporan saja gitu ya. Sedangkan sosialisasi dilakukan mungkin tidak secara terintegrasi dengan upaya pencegahan ya. Nah, ini yang kita upayakan sehingga nantinya media digital ini bisa bermanfaat untuk sekolah maupun dinas-dinas terkait dalam rangka mencegah bullying secara terintegrasi. Seperti itu. Baik Ibu,
dari hasil penelitian tadi, bagaimana hasil penelitian Ibu tadi itu bisa diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif bagi anak-anak ataupun bagi peserta didik. Iya, baik. Terima kasih Mas Jundi dan pemirsa podcast ya. Jadi harapan kita media ini bisa berkelanjutan ya, karena penelitian ini kan dilakukannya 2 tahun Mas Jundi ya, dengan berbagai keterbatasan. Memang teknologi yang digunakan saat ini masih terbatas untuk digunakan untuk smartphone Android ya. Jadi harapan ke depan itu bisa dikembangkan lagi mungkin gitu ya. Nah, untuk media ini di dalamnya jelas ada kelebihannya, ada kekurangan juga ya. Media ini namanya media stop bullying ya, aman, media safe school. Namanya safe school, stop bullying. Kelebihan ini adalah media ini terintegrasi antara pencegahan dan pelaporan. Jadi di dalam media aplikasi digital yang kita kembangkan, di dalamnya ada materi-materi tentang membentuk pengetahuan tentang apa itu bullying. Kemudian bentuk-bentuk bullying. Kemudian juga ini juga ya, dampak bullying. Ya, ada materi-materi tersebut. Nah, harapannya dengan siswa membaca itu mereka akan memiliki pengetahuan yang benar bahwa perilaku yang seperti apa itu ya, yang mungkin dilakukan itu berpotensi menimbulkan bullying gitu ya. Kemudian ternyata perilaku bullying itu berdampak apa? Bisa menimbulkan ketakutan tadi, rasa malu ya. Bisa juga, maaf, ini juga terjadi fenomena bullying ya, bisa menimbulkan rasa ketakutan tadi, bahkan ada yang sampai bunuh diri Mas Bullying ya. Ini sangat menakutkan sekali. Nah, jadi media itu ada materi-materi tersebut, baik secara tertulis materinya, juga ada videonya. Kita sudah siapkan video sosialisasi juga ya tentang apa itu bullying dan dampaknya serta faktor-faktor yang terjadi gitu ya, penyebabnya. Dan di media itu juga kita bisa mengukur nih ya tingkat pengetahuan siswa terkait dengan materi bullying itu. Jadi ada alat evaluasinya. Jadi nanti bisa digunakan untuk guru-guru ya di sekolah. Apakah memang siswa-siswa itu memang sudah paham gitu ya? Kalau belum kan berarti perlu follow up nih ya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah misalnya ya. Nah, selain itu kelebihannya juga media ini bisa juga digunakan sekaligus untuk pelaporan ya, aduan. Ya. Kenapa ini penting? Karena tadi tingginya bullying. Nah, maka perlu adanya sistem pelaporan yang aman, yang tidak menimbulkan rasa takut bagi siswa seperti itu. Dan di sekolah maupun lembaga terkait itu bisa segera mendapatkan informasi ya secara cepat dan nanti ada tindak lanjut di situ ya. Nah, ada berbagai fitur tadi mulai dari materi, video, kuis dan pelaporan ini terintegrasi. Kemudian aplikasi ini berukuran kecil dan mudah diakses, berbasis mobile learning ya, berbasis smartphone dan tidak membutuhkan banyak ruang di smartphone untuk menginstal. Ya, namun tadi kekurangannya aplikasi ini masih terus dikembangkan, diberikan materi-materi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan ya, karena memang perilaku bullying juga dinamis ya. Tadi seperti saya sampaikan tadi, cara candaan gitu ya, tidak sengaja mungkin ya teman dijadikan bahan untuk ya candaan ya, menimbulkan rasa malu gitu ya. Nah, aplikasi ini memang hanya bisa diinstal untuk HP Android ya. Sehingga perangkat lain seperti iPhone belum bisa untuk diinstal ya. Nah, itu yang menjadi hasil penelitian kita dan mudah-mudahan nanti ke depan kita terus bisa berkolaborasi ya, membentuk kesadaran bersama bagaimana mencegah bullying secara dini dan juga melakukan upaya-upaya untuk pembinaan ya untuk anak-anak pelaku bullying serta yang penting adalah korban bullying. Ini bagaimana korban-korban itu bisa mendapatkan ini ya pendampingan ya yang sebelumnya menghadapi tekanan-tekanan secara psikologi, mereka bisa kembali ya mendapatkan kepercayaan diri ya sehingga tidak mengganggu proses-proses perkembangan anak itu ya, terutama dalam proses pembelajaran di sekolah. Ini bagian upaya kita menjamin hak anak. Ya, begitu Mas Jundi dan pemirsa podcast. Wah, ternyata mantap sekali ya teman-teman, penelitian yang dilakukan ini mantap sekali. Jadi penelitian ini tuh mempunyai produk yang luar biasa berupa aplikasi ya Ibu. Iya. Jadi teman-teman pemirsa di rumah sudah download belum?
Yuk sama-sama kita gunakan aplikasi Safe School ini untuk mencegah bullying yang ada di Kota Surakarta. Baik, sesi kita sudah berakhir Ibu. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ada segmen selanjutnya setelah yang berikut ini. Halo pemirsa podcast yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya Muhammad Junior Bani. Pada segmen yang kedua ini, kita dibersamai oleh Ibu Yudi Ariana, SHMH. Beliau ini merupakan anggota dari tim penelitian fundamental Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ibu Yudi Ariana. Selamat pagi Bu Yudi. Selamat pagi Mas Yudi. Gimana Bu Yudi kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Yudi. Di zaman sekarang ini kan marak terjadinya bullying ya Bu ya, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Menurut Ibu Yudi sendiri nih, yang dimaksud bullying itu apakah hanya dengan mendorong saja atau menyakiti secara fisik ataupun hanya dengan ucapan saja? Menurut Ibu Yudi bagaimana? Baik. Jadi Mas Jundi, bullying itu ada beberapa jenis ya. Yang paling sering kita lihat itu adalah bullying secara fisik tadi ya. Misalnya fisik. Mendorong, kemudian memukul, atau kemudian merusak barang dari korban. Tetapi sebenarnya ada beberapa jenis dari bullying yang lain, misalnya adalah bullying secara verbal. Itu contohnya adalah menghina. Kemudian mengejek misalnya, atau memanggil dengan julukan-julukan yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya itu adalah bullying secara sosial atau relasional. Itu contohnya adalah mengabaikan atau mengucilkan atau mencegah orang lain itu untuk berteman dengan dia. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bullying psikologis. Itu contohnya adalah misalnya memberikan tatapan menghina misalnya, atau memberikan senyuman yang mengejek misalnya. Kemudian yang terakhir itu adalah cyberbullying. Jadi cyberbullying itu contohnya adalah memberikan komentar jahat di media sosial, kemudian menyebarkan foto yang memalukan, atau dia juga misalnya memberikan ancaman di dalam media sosial seperti itu. Oh, jadi bullying itu tidak hanya sekedar secara fisik saja ya Bu ya ternyata. Tadi juga ada bullying yang dengan tatapan tajam, kemudian dengan mengucilkan, bahkan di era sekarang tuh ada namanya cyberbullying ya Bu ya. Betul sekali. Seperti itu. Kemudian Ibu, bullying ini kan sering dianggap nakal biasa Bu di masyarakat, terutama pada anak-anak. Kalau menurut Ibu sendiri, faktor atau hal apa yang mendasari bullying itu bisa dinormalisasikan pada anak-anak Ibu? Baik, jadi banyak ya faktor yang menyebabkan seseorang itu atau seorang anak itu menjadi pembuli atau perundung ya. Itu yang pertama itu biasanya adalah dia itu pernah menjadi korban. Jadi ada rasa ingin balas dendam ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu adalah biasanya berawal dari pola asuh di rumah. Yang mungkin misalnya melihat orang tuanya sering bertengkar, kemudian mungkin juga sering melakukan kekerasan fisik di lingkup keluarga itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah ya dari lingkungan, dari luar rumah pun misalnya melihat tetangga di lingkungan sekitar, kemudian termasuk juga melihat tayangan-tayangan di televisi, misalnya di film-film atau mungkin juga di media sosial yang menggambarkan tentang kekerasan. Jadi faktornya itu bukan hanya dari sendiri saja ya Bu ya, mungkin dari lingkungan keluarga, terus pola asuhnya ya Bu ya, atau dari masyarakat juga. Kalau dari dampaknya sendiri itu bagaimana Bu ya? Maksudnya tuh dampak jangka panjang jika bullying itu tidak segera ditangani. Baik, jadi bullying itu bisa berdampak banyak sekali ya Mas, tetapi biasanya itu yang pertama itu adalah anak itu bisa menjadi tidak percaya diri. Kemudian yang kedua, betul sekali minder. Kemudian yang kedua adalah biasanya kalau itu terjadi pada anak-anak di lingkungan sekolah, itu akan membuat prestasi belajarnya menurun karena dia merasa tidak aman di sekolah. Kemudian yang ketiga ini dalam kasus yang ekstrim itu biasanya bullying itu bisa berdampak kepada menyakiti diri sendiri atau bahkan mungkin ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Oh, jadi sangat mengerikan ya Bu ya dampak dari bullying ini. Bahkan sampai prestasi yang awalnya tinggi di sekolah karena bullying bisa jadi turun. Ya. Kemudian bahkan yang terakhir tadi bisa
mengakhiri hidup. Betul sekali Mas Juli. Seperti Dan itu. satu lagi mungkin untuk dampaknya bagi pelaku bullying itu, dia mungkin akan kesulitan untuk membuat atau menjalin hubungan secara sehat ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin ada kemungkinan bahwa di masa yang akan datang dia akan mengulang perbuatan yang sama. Oh, jadi dampaknya itu bukan hanya dari sudut korban saja ya Bu ya, tapi dari pelaku itu juga ada. Betul sekali. Baik. Baik Bu Yudi, mungkin itu saja segmen kita kali ini. Terima kasih banyak Bu Yudi karena sudah hadir di podcast ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Yudi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk peka terhadap sesama dan juga mencegah bullying untuk kemajuan Indonesia ini. Baik teman-teman semuanya, setelah selesai segmen 2 ini, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Mau tahu siapa narasumber berikutnya? Tunggu setelah berikut ini. Halo pemirsa podcast yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya Muhammad Jundor Bani. Pada segmen yang ketiga ini, saya bersama dengan Ibu Dewi Kasari, SPD MPD. Jadi, Ibu Dewi Kasari ini merupakan anggota dari tim penelitian fundamental Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mari kita sapa dulu Ibu Dewi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Jundi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat ya. Sehat selalu Ibu. Amin. Jadi gini Ibu, berkaitan dengan penanganan bullying ya Bu ya. Bagaimana sebaiknya alur dari pelaporan dan pendampingan dari penanganan bullying itu sendiri Ibu? Oke, jadi sebenarnya gini ya Mas Jundi, terkait dengan penanganan ya dan bagaimana itu sebaiknya pelaporannya. Nah, kita harus memperhatikan dari kedua sisi ya. Yang pertama dari sisi korban. Nah, dari sisi korban berarti itu butuh adanya suatu pendampingan. Ya. Karena kita tahu dampak dari perilaku bullying itu sendiri ada banyak ya. Dan tidak main-main dampaknya ya. Bisa jadi itu berdampak pada psikologis anak, bisa jadi berdampak pada akademisnya ya. Sehingga perlu adanya dukungan ya dari segi psikologis, kemudian ada perlindungan supaya si korban merasa aman ya. Karena tidak semua anak yang mengalami atau yang menjadi korban bullying itu berani untuk melapor Mas Jundi ya. Ada beberapa yang mereka itu nanti kalau ngelapor, wah jangan-jangan nanti malah saya diancam ya, atau nanti saya dapat masalah yang baru ya. Jadi tidak semua anak itu berani melapor. Jadi memastikan adanya perlindungan dan keamanan bagi korban ya, kemudian ada pendampingan dalam hal akademik dan sosial. Jadi supaya korban ini tidak menutup dirinya ya untuk bersosialisasi ya dengan teman-teman yang lain. Nah kemudian juga untuk pelaku. Nah pelaku ini juga perlu diperhatikan ya, ada perlakuan khusus juga yaitu dengan memberikan pembimbingan. Nah, pembimbingan ini melalui pendekatan yang sifatnya edukatif, Mas Jundi ya. Jadi bukan kemudian kita memberikan sanksi semata ya, memberikan hukuman. Wah ini salah, harus diberikan hukuman yang keras ya supaya jera dan sebagainya. Tetapi sanksi itu adalah sanksi-sanksi dalam bentuk yang mendidik ya, dalam bentuk yang membimbing. Nah, jadi bisa itu berupa pendampingan sosial dan emosional ya maupun tindakan-tindakan disipliner seperti itu. Nah, di sekolah-sekolah sendiri ya Mas Jundi ya, itu sudah ada yang namanya tim TPPK ya, atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan ya. Yang mana penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dari sekolah itu, kemudian nanti akan dibentuk ketua TPPK-nya ya. Kemudian nanti yang menjadi pelapor itu bisa siswanya yang menjadi korban, bisa juga saksinya, karena ternyata tidak mudah ya untuk melaporkan kejadian bullying ini. Maka biasanya di sekolah itu ada yang namanya pelopor anti bullying, Mas Jundi. Nah, pelopor anti bullying inilah yang biasanya punya simpati yang tinggi ya untuk membantu korban tadi yang dia tidak berani melapor. Nah, untuk melaporkannya seperti itu. Nah, kemudian ada dibentuk juga dalam TPPK itu ya, ada tim yang menerima laporan, kemudian yang memberikan layanan, dan juga ada yang
tim administrasinya. Nah, salah satu contoh alur pelaporan ya Mas Jundi di salah satu sekolah ya. Jadi setelah tadi dibentuk TPPK ya atau tim pencegahan penanganan kekerasan tadi. Nah, tim ini akan menerima laporan kasus ya atau laporan masalah terkait kekerasan yang dalam hal ini khususnya yaitu bullying ya. Nah, setelah adanya laporan, menerima laporan, kemudian laporan itu akan diidentifikasikan kasusnya. Apakah kasus ini bisa ditangani oleh pihak sekolah atau kasus ini berat sehingga membutuhkan pihak lain, misalnya seperti kepolisian ya atau dinas-dinas terkait. Jadi pihak-pihak di luar sekolah. Jadi ada identifikasi di situ. Semacam prioritas begitu ya, Mas. Prioritas. Nah, setelah itu kemudian dilakukan asesmen masalah dan kebutuhan pendampingannya. Jadi masalahnya apa? Apa kemudian pendampingan yang harus diberikan kepada si korban maupun si pelaku. Nah, jadi mengacu pada identifikasi atau asesmen masalah ini tadi. Nah, kemudian melaksanakan koordinasi tim, ya, tim TPPK itu tadi untuk memutuskan apakah jenis kasusnya itu tadi dan bagaimana perencanaannya. Nah, kemudian melakukan intervensi ya kepada korban maupun perilaku. Jadi keduanya diberikan hak yang sama untuk menceritakan, untuk menyampaikan, untuk memaparkan dari pihak masing-masing begitu. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi korban ya, tapi dari pelakunya juga. Nah, kemudian setelah keduanya sudah dimintai keterangan, informasi, maka diupayakan untuk melakukan mediasi. Ya, setelah mediasi maka ada istilahnya reintegrasi ya. Jadi kalau tadi kasusnya itu bisa diselesaikan secara internal saja ya, maka di situ juga ada pemantauan kembali ya, apakah kasus ini sudah betul-betul selesai. Nah, jangan-jangan hanya waktu di ruang BK saja sudah kelihatannya selesai, tapi ternyata besoknya lagi masih terjadi. Nah, maka itu perlu adanya monitoring lagi ya, terutama ke pihak keluarga juga ya, ketika si anak ini mungkin ada yang mengadu ke keluarganya ya, tidak berani cerita ke gurunya tapi beraninya ke keluarganya. Nah, kita juga harus melakukan monitoring itu sampai pada yang terakhir yaitu terminasi. Jadi memastikan ya bahwa ini kasusnya sudah benar-benar selesai begitu. Oke. Ya, baik. Jadi bisa dibilang alur itu sudah sangat runtut ya Bu ya, dari identifikasi masalah kemudian sampai di terminasi. Betul. Oke. Jadi kan tadi kita sudah membahas mengenai pelaporan dan juga pendampingan Ibu. Kemudian menurut Ibu Ika sendiri, bagaimana langkah yang diperlukan dalam penanganan bullying ini, Ibu? Oke. Baik Mas Windy, jadi dari tim peneliti kami ya kemarin sudah melaksanakan FGD yang kedua, Focus Group Discussion yang kedua. Nah, salah satu dari hasil Focus Group Discussion itu kami mendapatkan beberapa informasi ya, yaitu terkait langkah-langkah apa sih yang diperlukan dalam penanganan bullying ini tadi. Yang pertama yaitu melakukan asesmen Mas Windy. Ya, asesmen. Jadi untuk apa ya, mengetahui bagaimana sih kondisi dan kebutuhan si korban ini, ya. Jadi biasanya korban-korban bullying di sekolah itu mereka kurang punya power ya di kelas itu sehingga menjadi sasaran bullying oleh teman-temannya ya. Mas ini juga ada ini ya pengalaman di kelas, mungkin ada temannya yang kurang bisa bersosialisasi akhirnya jadi sasaran bullying. Betul sekali seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana ini kondisi korbannya itu seperti apa. Kebutuhan korban itu seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui kondisi awal dan juga lanjutannya nanti seperti apa. Yang kedua, melakukan rencana layanan ya. Nah, rencana layanan ini tentunya juga berdasarkan pada asesmen tadi. Nah, sehingga dalam rencana layanan ini, ya namanya kan rencana ya, maka bisa diubah, bisa ditambah, dikurangi atau diperbarui seiring dengan hasil asesmen itu tadi. Bahkan dimungkinkan untuk dilakukan asesmen ulang ya atau evaluasi dari pelaksanaan layanan ini. Nah, kemudian setelah rencana layanan, barulah kita terapkan pelaksanaan layanannya itu ya. Bisa tadi disesuaikan ya dengan kebutuhan-kebutuhan. Kemudian setelah memberikan pelayanan, perlu kita melaksanakan monitoring. Nah, monitoring kita pantau ya. Apakah
pelaksanaan layanan yang diberikan ini tadi ini sudah sesuai ya, sudah ada sudah ada dampak yang baik ya kepada si korban itu maupun kepada si pelaku seperti itu. Nah, sampai nanti pada terminasi tadi ya yang sudah saya sampaikan, kasus sudah dinyatakan betul-betul selesai. Seperti itu, Mas Jundi. Oke. Jadi kita dari FCD tadi bisa dibilang dari mulai dari asesmen dulu ya Bu ya. Iya. Dicari tahu dulu dari sudut pandang korban dan juga pelaku, kemudian sampai pada tahap terminasi itu. Okay. Betul sekali Mas Jundi. Baik, kemudian prinsip-prinsip dalam penanganan kasus bullying itu seperti apa ya? Iya, baik. Jadi memang dalam penanganan kasus bullying itu perlu memperhatikan ya, yang pertama prinsip penerimaan ya. Jadi tidak boleh ya kita membedakan misalnya dari sukunya ya, rasnya atau agamanya atau latar belakang sosialnya, ini anaknya siapa, ini dari keluarganya siapa, ekonominya bagaimana, tidak ya. Tetapi semuanya sama ya, penerimaan sesuai dengan itu sama. Nah, kemudian juga penerimaan terkait sikapnya. Ya. Jadi bahwa setiap peserta didik itu punya latar belakang yang berbeda-beda ya Mas ya, sehingga kita harus memahami dulu. Jangan langsung kok kamu seperti ini. Coba kita lihat dulu kenapa ya dia seperti ini. Nah, jadi kita betul-betul memberikan perhatian, memperlihatkan ketulusan kita untuk membantu seperti itu. Nah, kemudian individualisasi bahwa setiap peserta didik itu unik. Nah, setiap peserta didik itu unik, berbeda dengan yang lainnya ya. Sehingga bisa jadi cara untuk menangannya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ekspresi emosional. Nah, kenapa ini penting? Karena setiap individu itu punya kebutuhan ya untuk mengekspresikan, ya menampilkan perasaannya. Nah, maka kita perlu untuk sikap tidak menilai ya, yang merupakan dasar dari hubungan yang efektif. Jadi tidak boleh langsung menjudge. Oh, dia begini, itu pasti karena begini. Nah, jadi banyak anak-anak yang kemudian melakukan pelanggaran atau penyimpangan di sekolah itu juga dari berbagai faktor ya Mas ya. Ada yang dari faktor keluarga, ada yang faktor dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita perhatikan. Dan kemudian keterlibatan emosi ya. Jadi bagaimana bisa mengendalikan emosi ya, yang itu juga sangat bermanfaat agar si korban ini merasa nyaman, tidak merasa dia diinterogasi, dipaksa untuk mengaku ya, bahkan kok saya kayak disudutkan dan sebagainya. Nah, itu penting ya. Jadi kita benar-benar memperlihatkan empati kita dan menentukan diri sendiri. Jadi korban itu sebenarnya punya hak juga untuk menentukan apakah dia mau dengan apa yang disarankan ataukah punya saran yang lain, tindakan yang lain yang ingin dia sampaikan. Nah, kita harus menghargai itu. Dan yang terakhir ini Mas Jundi, kerahasiaan. Nah, jangan sampai justru ketika kita dilapori ya, wah justru jadi bahan gibah. Jangan sampai ya itu. Jadi itu memang salah satu prinsip yang memang harus dijaga ya, kerahasiaan korban supaya apa? Korban merasa nyaman ketika bercerita. Gitu, Mas Jundi ya. Baik. Jadi pemirsa yang ada di rumah, prinsip yang disampaikan ini bukan hanya sebagai panduan etik saja, tapi juga cerminan dari sikap kemanusiaan yang harus hadir dari setiap pendampingan. Semoga tadi apa yang disampaikan itu menjadi pengingat bagi kita agar kita lebih peka, lebih simpatik, lebih empatik terhadap sesama, supaya kita bisa mencegah adanya bullying baik di sekolah, di keluarga, ataupun di masyarakat. Ya, betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ika yang telah berkenan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Baik, pemirsa yang di rumah, setelah saat ini masih ada satu segmen lagi. Mau tahu siapa narasumbernya? Tunggu sesaat lagi. Halo pemirsa podcast yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya Muhammad Junderobani. Pada segmen terakhir kali ini, kita akan dibersamai oleh Kak Amalia Hasanah. Jadi Kak Amalia Hasanah ini merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN UNS. Selain itu, Kak Amalia Hasanah ini juga mengambil skripsi dengan tema TPPK. Iya benar, TPPK. TPPK ya Kak ya? Betul.
Baik, kita sapa dulu Kak Amalia. Halo Kak Amalia. Halo Kak Jundi. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semoga sehat. yang di rumah juga sehat selalu ya. Amin, 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 amin. Langsung saja ya Kak ya. Oke. Kan tadi Kak Amalia ini mengambil skripsi mengenai TPPK. TPPK itu apa sih Kak? Kan ini tuh masih asing ya bagi teman-teman yang di rumah. Bahkan saya pun juga baru dengar apa itu TPPK. Oke, TPPK ya Mas. TPPK ya. Benar. TPPK. Nah, jadi gini, Kak Jundi, TPPK ini, iya benar kalau Kak Jundi bilang TPPK ini jarang sekali loh kita dengar tentang TPPK ini. Nah, jadi ini keputusannya juga ada baru-baru saja, baru sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, TPPK ini itu merupakan kepanjangan ya Kak Jundi sama yang di rumah. TPPK adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dimana tim ini ada dalam satuan pendidikan, baik itu SMP, SMA, dan sebagainya. Bahkan PAUD juga ada yang dinamakan TPPK, begini ya. Nah, TPPK ini memiliki satu regulasi Kak Jundi. Nah, regulasi ini itu dinaungi langsung oleh Keputusan Wali Kota Surakarta nomor 420/132/7 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta. Nah, ini menarik sekali. TPPK ini, Dinas Pendidikan merupakan TPPK. Nah, di sini juga ada di sekolah. Di sekolah ini ada yang menyebut TPKSP, Tim Pencegahan Kekerasan Satuan Sekolah. Atau ada juga yang menyebut dengan TPPK juga. Atau mereka memiliki tim yang dinamai sendiri. Itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing sih Kak Jundi. Oh iya, ini seperti di program sekolah saya Kak. Dulu pas saya sama itu ada yang namanya Roots Anti Bullying. Oh, Roots Anti Bullying ya? Siapa yang menyelenggarakan? Itu dari Jawa Tengah Kak. Oh, dari Jawa Tengah. Oke, jadi sekolahnya ikut serta dalam program tersebut gitu ya? Seperti itu. Iya, itu juga salah satu program dari TPPK itu sendiri. Nah, TPPK ini Kak Jundi, ia juga merupakan satu tim yang dimana tim ini bersinergi dengan dinas maupun masyarakat, bahkan dengan orang tua. Nah, ini untuk membentuk program-program dan juga untuk mencegah yang dinamakan dengan bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan. Seperti yang kita ketahui sendiri, seperti podcast-podcast sebelumnya sudah dibahas ya. Tinggi sekali angka bullying ternyata di Kota Surakarta. Dengan riset dari Yayasan Kakak, itu menunjukkan persenan angka kekerasan di tingkat pendidikan itu cukup tinggi. Nah, jadi TPPK ini ialah tim untuk mencegah dan juga menangani dari kekerasan di satuan pendidikan itu sendiri. Semoga Kak Jundi tidak bingung lagi ya tentang TPPK. Dan di rumah juga sudah paham mengenai apa itu TPPK gitu. Baik. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, apa itu TPPK. Kemudian TPPK ini kan sebuah tim ya Kak ya. Terus apa saja langkah konkret yang dilakukan Satgas dari TPPK ini untuk memastikan agar anak-anak itu merasa aman, terlindungi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Oke. Jadi bagaimana langkah konkret ya? Kalau kita berbicara tentang langkah konkret ini, di keputusan wali kota ini juga sudah diatur bagaimana tugas dari tim PPK ini atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini. Salah satunya tim pencegahan dan penanganan kekerasan itu memiliki langkah-langkah implementasi tugas ya. Ini berupa mereka tim dari Dinas Pendidikan yaitu merupakan satuan tugas PPK itu memberikan bimbingan teknis kepada pihak sekolah. Oke, jadi diawali dengan BIMTEK dulu. Kita diawali dengan adanya sosialisasi tentang pemahaman mengenai apa itu bullying, apa itu pencegahannya, tindak kekerasan di satuan pendidikan itu apa saja. Apakah hanya sekedar memukul? Terkadang siapa di sini yang sering dipanggil menggunakan nama ayahnya? Ayo, siapa teman-teman di rumah yang dipanggil menggunakan nama ayahnya, atau mungkin dipanggil dengan menggunakan warna kulitnya, bentuk badannya. Nah, itu semua merupakan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, terkadang nih Kak Jundi, pihak sekolah itu tidak sadar itu ternyata adalah pembulian. Mereka hanya berpikir bahwasannya, oh ini tuh hanya sekedar anak kecil yang sedang bermain-main, hanya sekedar anak kecil yang salah paham. Padahal ini sudah mengarah ke arah
pembulian itu sendiri tapi dalam bentuk kecil, begitu ya. Nah, dari adanya bimbingan teknis ini memberikan pemahaman pada tenaga pendidik, warga sekolah, termasuk siswa-siswa itu sendiri mengenai bagaimana bullying itu, konsep bullying itu terjadi dan bagaimana pencegahannya, begitu ya. Kemudian setelah diberikan BIMTEK, setelah diberikan sosialisasi di sekolah, kan tadi ada yang dinamakan TPPK tingkat sekolah Ya, di sekolah masing-masing. masing-masing. Nah, itu tadi mengadakan program Kak Jundi. Mungkin seperti tadi roadshow. Roots itu Apa ya. tadi? Roots anti Oh, bullying. roads anti bullying, sorry. Tadi untuk roads anti bullying itu juga merupakan suatu program. Ada juga sekolah yang mengadakan mungkin putra-putri anti bullying. Ya, bisa jadi itu bisa juga. Jadi di sekolah ini nanti akan menjalankan program yang dimana program ini difungsikan sebagai pencegahan anti bullying. Ada juga terkadang sekolah memberikan program poin-poin. Siapa yang berbuat baik akan mendapatkan poin, siapa yang berbuat buruk atau membuli temannya, poinnya akan dikurangi, seperti itu. Nah, dari program-program yang berjalan ini akan dipantau langsung oleh Satgas TPPK dari tingkat dinas yang mereka menaungi langsung dari dinas-dinas maksudnya dari tingkat pendidikan ini, begitu ya. Oke. Nah, jadi di tingkat pendidikan ini mereka akan melaksanakan program-program termasuk mereka akan melakukan evaluasi, Kak Jundi. Pihak sekolah akan melakukan evaluasi dari program yang dijalankan. Mereka akan dilihat, akan dimonitoring. Apakah terdapat aduan? Apakah dari program yang dilaksanakan ini memiliki hasil? Lalu, apakah mereka ini melakukan pembinaan secara baik kepada siswa-siswinya? Nah, ini nanti akan dilakukan monitoring secara keseluruhan juga oleh Satgas TPPK dari tingkat dinas, begitu. Jadi, ini merupakan langkah konkret dari dibentuknya adanya TPPK ini karena dengan begitu kita memiliki struktur-struktur bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar dan juga sekolah mengenai bullying terjadi, begitu. Oke, jadi kurang lebih siswa-siswa terus dari Satgas itu ada BIMTEK-nya dulu, kemudian sampai ke evaluasi ya Kak ya. Yeah. Oke. Kemudian Kak, dalam upaya meningkatkan lingkungan yang aman bagi anak, dengan adanya Satgas TPPK ini, menurut Kak Amalia sendiri, bagaimana kolaboratif antara Satgas PPK ini dengan pihak sekolah, keluarga, agar supaya orang-orang itu tidak memiliki pemikiran, oh ini cuma tugasnya sekolah, oh ini tugasnya keluarga, atau seperti itu. Bagaimana Kak? Itu pikiran yang disampaikan oleh Kak Jody tadi itu mungkin kemarin-kemarin sempat muncul ya. Iya. Karena lo itu kan tugasnya guru, bagaimana guru mendidik siswanya. Lo itu tugasnya guru di sekolah bagaimana begitu ya. Tapi Kak Jundi ternyata dalam penelitian yang saya lakukan, jadi disclaimer penelitian saya yang saya lakukan ini ialah penelitian payung dari yang disampaikan oleh Ketua Tim Penelitian pada segmen sebelumnya tadi ya. Nah, jadi pada penelitian yang saya lakukan ini ternyata kalau bicara tentang kolaborasi, adanya TPPK ini sangat kolaboratif sekali. Dia tidak hanya berkolaborasi dengan dinas dan sekolah, melainkan antar dinas dan juga antar lembaga masyarakat. Itu, kita berbicara mengenai tingkatan di atasnya dulu ya, dinas dan juga lembaga masyarakat. Nah, di sini dari penelitian yang saya angkat, itu saya juga menggunakan data dari Yayasan Kakak, di mana itu merupakan lembaga masyarakat yang memperhatikan anak sekali ya di situ. Nah, ternyata Yayasan Kakak dan juga Dinas Pendidikan ini saling berkolaborasi juga dalam memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan juga anak-anak mengenai anti-bullying, mengenai pencegahan bullying dan pemahaman bullying itu sendiri. Nah, tidak hanya itu saja, Dinas Pendidikan ini juga bersama dengan Dinas Sosial dan juga yang lain sebagainya, itu akan melakukan sinergi dan juga kolaborasi memberikan pemahaman mengenai bullying pada anak-anak di satuan pendidikan. Nah, jika kita berbicara mengenai dengan orang tua, begitu ya, keluarga di rumah. Nah, hal yang mengejutkan ialah ternyata masyarakat di rumah dan juga masyarakat umum itu memiliki persepsi yang sama terkait adanya TPPK ini, di mana persepsinya ialah semua bersinergi bersama, berkolaborasi bersama untuk menekan atau meniadakan begitulah ya angka bullying yang terjadi di Kota Surakarta. Jadi ternyata orang tua itu juga suportif dengan program-program yang dilakukan oleh TPPK di sekolah. Nah, ini setiap sekolah sudah ada ya. Kemarin FGD yang kita lakukan memastikan bahwasanya sekolah itu sudah ada semuanya TPPK begitu.
Ya, nah jadi di sini kolaboratif yang dilakukan itu ialah ketika ada pertengkaran antar siswa misal, atau mungkin terdapat hal yang mengarah pada pembulian, itu diadakan mediasi dengan kedua orang tua, dan ternyata orang tua juga suportif dengan adanya kegiatan ini. Nah, jadi dengan adanya TPPK ini di lingkungan sekolah, itu kolaborasinya sangat bagus sekali, tidak hanya antara sekolah dengan orang tua, tetapi juga melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat, lembaga masyarakat, bahkan dinas-dinas terkait yang bisa atau dapat berpartisipasi dalam pencegahan bullying ini. Begitu Kak Jundi. Jadi kurang lebih semuanya sudah sangat suportif ya Mbak? Iya, ya? betul sekali. Sudah Ya, sangat suportif. Baik, teman-teman semuanya, mungkin ini akhir dari sesi kita pada podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan dari segmen-segmen sebelumnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu menjaga kedamaian dan untuk mencegah bullying. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada pembawaan kata dan kalimat saya dari awal segmen 1 hingga akhir ini ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Junder Urbani, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.